Udahlah Mbak, segini aja. Jadi semuanya berapa Mbak? Ini 7, ini tambah 10, jadi 17. Totalnya jadi 25.000, Mbak. Mbak, sini dulu dari ya. Apa Mbak? Viral, orang tua seorang santri asal Korea asli Sunda mendatangi pihak pesantren. Alasannya karena tidak terima sandal anaknya hilang. Saya dan pengurus lainnya sudah berusaha mencari sandal, bertanya ke setiap orang, mencari di setiap lemari, kolom meja, tapi tetap saja kami tidak menemukan. Saya berfirasat dia lupa menyimpan barang sehingga sendal hilang. Karena sebelum kejadian ini dia sering hilang barang, tapi tidak lama kemudian barangnya kembali lagi. Bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya sandal Sarah cepat ditemukan. Orang tua seorang santri pondok pesantren mengomel-ngomel kepada pihak pesantren karena sandal anaknya hilang. Menurut informasi pengurus-pengurusnya, santri itu ternyata santri baru yang selalu teledor menyimpan barang di mana saja. Aduh, gimana ya? Jadi ragu saya mau masukin anak saya ke pesantren. Aduh, awas loh Bu. Sekarang mah banyak berita-berita yang tentang barang hilang di pesantren. Gimana ya Bu? Mana anak saya kemarin sudah diberangkatin ke pondok. Sekarang mah Mbak harus pikir-pikir dulu kalau mau masukin anak ke pondok pesantren. Sebagian orang ada yang mengatakan mondok itu membosankan. Ada juga yang bilang mondok itu sangatlah rumit. Kenapa sih mereka selalu bilang itu mulu? Ya kan, mencari ilmu itu butuh perjuangan. Sedangkan kalau perjuangan pasti butuh banyak pengorbanannya lah. Mondok, kata itu mungkin sudah tidak asing di telinga orang. Mereka berasumsi mondok itu capek lah, rumit lah, gak seru lah, gak bebas lah. Mereka selalu melihat dari titik orangnya saja, tapi yang kita rasakan sebagai santri, mondok itu tidak seburuk yang mereka bayangkan dan mereka katakan. Kalaupun ada, itu hanya ujian mencari ilmu, bukan? Untuk melatih kesabaran kita, nyatanya banyak kok pengalaman seru yang kita dapatkan. Namaku Nadine Amiza. Biasa dipanggil Nadine atau juga bisa dipanggil Nad. Sekarang aku duduk di kelas 12 SMK. Udah mau lulus. Di sekolah ini, aku bisa banyak hal. Dari mulai mendesain, belajar cara mengetik dengan benar, dapat wawasan, dan kepramukaan. Lebih serunya lagi, ketika jam pelajaran, tapi guru tidak masuk, bisa dibilang jam kos. Beuh! Serunya, hehehe. Pulang bareng yuk. Ya, ayo. Ini temanku, namanya Lira Salsabila. Di pondok, dia adalah orang yang selalu mendengar keluh kesahku. Dia humoris, penyabar, ramah, tentunya cantik. Tapi bohong. Aduh, hari ini cuacanya panas banget, bikin gerah. Apa aku mandi dulu ya? Ya udah deh, aku mandi dulu.
Sulitnya toilet di pondok itu harus ngantri. Kosong sih. Kalau tahu ini aku masuk dari tadi. Setelah sekolah, biasanya kita langsung mengaji sesuai kelasnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Bersyukur banget kan kita bisa menambah ilmu. Ilmu agama dapat, ilmu umum juga dapat. Kalau di luaran gak tahu sih ya. Yang lebih seru di pondok adalah ketika makan bersama teman-teman seperjuangan. Rasanya tuh bahagia banget. Aku harus buru-buru ke bawah, soalnya bahaya, ada tete-tete galak. Nadine, kamu selalu telat. Cepat-cepat. Orang lain udah pada ke bawah semua. Tuh kan dimarahin. Kalau mereka marah, jangan ambil hati, ambil pelajarannya aja. Karena semua itu demi kebaikan kita. Nah, rutinitas di pondok sebelum tidur murojaah kitab bersama-sama secara beriringan. Seru banget rasanya. Tapi males kalau udah ngantuk. Nat, kita ke toilet dulu yuk untuk bersih-bersih. Yuk, aku juga mau ke toilet. Tapi bentar dulu. Kita lupa. Di pondok juga kita gak ketinggalan untuk mempercantik diri kok. Lebih tepatnya merapikan diri. Ini udah 5 menit loh. Ayo kita bilas mukanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan mengevaluasi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Karena minggu depan kita akan melaksanakan ujian semester. Bapak harap kalian bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ujian kali ini, karena nilai dan kerajinan kalian akan menjadi penentu lulus atau tidaknya kalian. Siaplah, Pak. Baik, hari ini kita membahas Semoga ulangan sekolah tidak berdekatan dengan ulangan pesantren ya Nat. Iya, amin ya Allah. 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian pesantren. Doa kita belum dijabah sama Allah. Iya, Nat, doanya kurang sungguh-sungguh. Umi harap kalian bersungguh-sungguh saat ujian, karena waktunya setelah ujian sekolah beres. Jadi Umi sarankan kepada kalian untuk terus menghafal di kobong. Fahimtum? Alhamdulillah, hasil dari ujian kalian tidak mengecewakan, meskipun hanya sebagian.
Baik, langsung saja ya. Bapak akan umumkan peringkat 1 sampai 3. Itu adalah siswa yang masuk 3 besar di kelas ini. Yang tidak termasuk, jangan berkecil hati, karena peringkat hanya menjadi penyemangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Eits, tapi ini belum berakhir. Masih ada lagi satu ujian yang belum kita lewati. Ujian dimulai dari sekarang. 90 menit harus segera dikumpulkan. Jangan berisik, jangan berdiskusi. Harus jujur, Allah Maha mengetahui. Gak kerasa ya, ujian sekolah, ujian pesantren sudah berakhir. Sebentar lagi kita lulus. Iya ya, perasaan kita masuk pesantren baru kemarin. Udah mau lulus aja. Ngomong-ngomong, ntar udah lulus dari sini mau kemana? Mau kuliah. Doain aja ya, kalau kamu mau kemana? Kalau aku sih mau kan mau nikah sama anak kayak. Emang kamu sebelah itu ya di sini? Banget. Dulu kamu benci banget di pondok. Gak betah lah, pengen pulang lah. Malahan kamu berencanain pulang. Ih, kamu malu tahu. Sebenarnya sebelum aku sebetah ini, aku pernah gak sebetah itu. Kalau kalian tidak akan menghafal, langsung tidur saja supaya besok gak kesiangan. Iya, Teh. Ya udah, gelar kasur dulu. Terus mana kasurnya? Ya ini yang udah ada. Kita tinggal tidur aja. Hei, aku tuh pengen kasur empuk. Aku gak bisa tidur di kasur lepet ini. Udah, tidur aja. Justru ini kasur yang paling nyaman. Ya Allah, semoga aku cepat keluar dari sini. Satria, bangun, bangun. Baru kau lihat itu udah jam 3:30. Jangan ngebet terus lah kau nih. Ayo bangun. Masih mereka bangunnya kenceng amat. Nadine, kita udah jadi tugas mereka biar kita tahajud. Jadi kan suatu kebaikan ya. Taulah, aku mau mandi dulu. Itu kan giliranku. Aku udah Kalau gini terus, aku mending keluar aja dari sini. Astagfirullah, Din. Gak boleh gitu. Lucu banget ya. Ih, malu lah kalau diinget-inget. Kejadian apa sih? Aku lupa.
yang bikin kamu sadar waktu itu? Aku gak bisa Lira kalau terus-menerus begini. Banguninnya masih malam, makan di plastik, kasur lepet. Ya ampun, gak bisa. Aku harus bilang sama mama kalau di sini anaknya tersiksa. Gak boleh gitu Nadine, kamu harus lihat di luar sana ada loh yang tidurnya aja. Mereka makanya gak nentu. Naya, setelah kamu pulang sekolah, kamu dipanggil Umi Khairunisa. Baik Bu, makasih ya Bu. Kamu datang ke kantor ya. Kamu yang sabar ya. Harus banyak ku terima, walau sukar tapi perlu maka ku bersiap. Naya kenapa? Dengar bapaknya sakit-sakitan terus. Naya punya niatan untuk keluar, tapi mama sama ayahnya melarang Naya untuk keluar. Oh, kasihan dia. Bertahan, terus bertahan. Bener kata kamu Lir, kita harus banyak-banyak bersyukur. Jawaban. Kasiannya Naya. Iya Nad, mana dia orangnya baik lagi. Nad, makan yuk. Lapar. Ayo. Jaga diri kamu baik-baik ya. Jangan sampai kamu terbawa arus. Insya Allah, doain aja ya. Semoga aku gak terbawa arus. Kamu juga baik-baik ya Nad di sini. Sampai nikah sama anak kiai. Doain aja ya. Ya udah, aku berangkat ya Nad. Kangen. Aku juga pasti kangen. Dari planet Saturnus. Titip Umi ya Nad. Pasti Lir. Pondok gak seserem yang kita bayangkan. Malahan lebih serem saat kita terjun ke dunia luaran. Ayo Nak, nanti kita ketinggalan kereta. Ya udah, aku berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.